Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan siswa-siswa Ibu kelas 11 RPL SMK Negeri 5 Kota Tangerang dengan mata pelajaran pemodelan perangkat lunak, yang mana materi hari ini Ibu hanya mereview bahan-bahan kita untuk UTS ya. Karena minggu depan kita sudah UTS. Bahan Ibu mulai dari object oriented analysis ya. Di sini penggunaan apa itu object oriented analysis Ibu sudah bahas minggu kemarin ya. Mengapa kita memilih OO, pengembangan perangkat lunak itu sulit, kompleksitas pengembangan perangkat lunak, kemudian object oriented menawarkan tipe data abstrak dan lain sebagainya. Ya, jadi itu alasan mengapa kita memilih object oriented. Yang utama yang Ibu ingin tekankan di sini ya pada materi OO ini untuk bahan untuk bahan UTS-nya itu kita sesuai dengan materi object oriented, kita ada yang namanya encapsulation atau pembungkusan ya. Tolong diingat kembali, itu pembungkusan adalah menggabungkan potongan informasi dan perilaku spesifik yang bekerja pada informasi tersebut. Kemudian mengemasnya menjadi apa yang disebut dengan objek. Ini yang disebut dengan encapsulation atau pembungkusan ya. Sebenarnya encapsulation inheritance ya, kemudian inheritance pewarisan, konsep yang menyatakan bahwa metode atau atribut dalam kelas dapat diturunkan ya. Seperti yang kalian lihat di materi ini, person, orang ya, kelasnya person atau supertype-nya itu adalah orang. Kemudian dibagi menjadi subtype ya. Person ini terbagi menjadi student dan teacher ya, kelas student dan kelas teacher ya. Yang mana student itu juga ada student A, B, C, D dan seterusnya. Begitupun dengan teacher, ada teacher A, teacher B dan seterusnya. Nah, jadi di sini pewarisan atau inheritance konsepnya semuanya sama ya. Manusia atau orang mewariskan sifat yang sama baik pada student maupun kepada teacher ya. Jadi tadi encapsulation, kemudian ada inheritance, kemudian ada lagi kita polymorphisms ya. Objek yang berbeda dapat merespon pesan yang sama dengan cara yang berbeda ya. Di sini kita lihat contohnya adalah employee, yang mana employee atau pegawai ini terbagi lagi, ada yang menjadi full time, ada yang menjadi part time ya. Nah, jadi untuk OO yang Ibu ingin tekankan, kalian ingat yang tadi mulai dari apa itu object oriented analysis, apa itu object oriented, kemudian juga ada encapsulation, inheritance, polymorphisms ya, sama dengan Java sebenarnya. Konsepnya sama dengan pemrograman berorientasi objek atau Java ya. Jadi kalian mengingat ini sama dengan juga mengingat materi Pak Maman. Kemudian untuk bahan kedua yang utama pada UTS ini, Ibu masuk ke class diagram ya. Di class diagram ini yang utama ada 3 area pokok ya pada class diagram. Yang pertama adalah nama dari class, nama class atau nama tabel. Kemudian ada atribut, ada method, dan juga ada keterangan atau option ya. Kalau kita lihat di sini contoh gambar ya, ini object oriented approach, pendekatan object oriented. Model domainnya itu bus, car ya, itu masuknya ke dalam vehicle ya. Jadi kalau pewarisan vehicle itu adalah kendaraan ya. Kendaraan itu bisa masuk bus, car, bicycle, kemudian juga motor ya. Nah, itu semua masuk ke dalam vehicle atau kendaraan ya. Vehicle inheritance mewariskan kepada sifat kendaraan itu udah pasti bisa berjalan ya, metodenya.
ya. Atributnya pasti punya roda, pasti ada mesin, ya. Nah itu udah pasti ya namanya vehicle atau kendaraan. Mau dia car, mau dia bus, mau dia tronton, mau dia motor, ya itu semuanya pasti sama-sama memiliki roda, itu pasti wajib ya untuk membuat dia bisa berjalan. Itu harus dia menggunakan roda, mau roda 2, mau roda 3, mau roda 4, mau roda yang seperti tronton mungkin bisa sampai menggunakan puluhan roda ya, sesuai dengan kemampuan atau kekuatan yang harus diangkut. Jadi kita lihat vehicle itu sebagai induknya atau supertype-nya, subtype-nya sendiri, balik ada bus, ada car, kemudian ada motor, ada bicycle, ya, ada tronton, itu semua masuknya ke dalam subtype. Di sini Ibu tekankan lagi di class diagram, tolong diperhatikan simbol dan juga, nah ini yang utama ya, kalian harus mengenal mahasiswa di sini masuknya ke dalam name ya, nama dari class diagram ya, name class, kemudian NIM, nama, alamat, tanggal lahir itu masuknya ke dalam atribut ya, atribut, kemudian tambah, update, hapus itu masuknya ke dalam method ya atau metode. Kemudian di bawahnya ada lagi NIM menggunakan 2 digit pertama adalah tahun, digit 3 dan 4 adalah angkatan, digit 5 adalah jenjang. Nah, ini adalah keterangan atau option ya. Jadi dari bagian class diagram ini Ibu minta kalian tolong perhatikan mana yang masuk ke dalam option atau keterangan, mana yang masuk ke dalam method, mana yang masuk ke dalam atribut, dan yang mana yang termasuk ke dalam name, nama dari kelas diagram. Terakhir materi untuk UTS, jadi ada 3 materi untuk UTS ini, data flow diagram, kemudian class diagram, dan OOA, Object Oriented Analysis ya. Di data flow diagram ini yang utama tolong perhatikan di simbol ya, simbol itu mulai dari external entity ya, simbolnya segi 4. Kemudian ada proses itu simbolnya ada yang lingkaran, ada yang bentuknya kalian lihat di situ ya. Kalau di di Microsoft Word aja tersedia ya simbol ini, semuanya ada. Kemudian flow sesuai dengan namanya aliran data atau data flow, itu hanya berupa panah ya. Baik DeMarco maupun Jane Sarson itu sama, DeMarco sama Jordan dan Jane Sarson itu sama untuk data flow dan external entity. Kemudian untuk data store yang berbeda, DeMarco menggunakan 2 garis menandakan bahwa itu adalah data store atau penyimpanan data. Sedangkan kalau Jane Sarson menggunakan hampir sama dengan external entity tapi tidak tertutup semuanya. Ya, ini jadi Ibu minta tolong perhatikan di simbol yang mana masuk ke dalam eksternal, proses, data flow, dan data store. Dan kemudian level DFD itu Ibu juga minta tolong diperhatikan untuk level DFD, data flow diagram, itu sebenarnya mulai dari konteks ya, konteks diagram, kemudian diagram 0 atau diagram level 0, diagram level 1 atau biasa disebut dengan diagram rinci ya. Kemudian ada level 2 ya, sebenarnya lebih rinci lagi konsepnya, tetap diagram lebih rinci ya, atau overview diagram. Setelah pembuatan konteks diagram akan dilanjut dengan pembuatan DFD level 0 atau diagram 0 ya, penggunaan konteks diagram yang lebih rinci atau overview diagram. Kemudian diagram rinci yaitu level 1 ya, digambarkan lebih rinci lagi. Nah, di sini perhatikan mulai dari yang pertama adalah konteks diagram, ada diagram 0, ada diagram rinci ya. Dan pengertian-pengertiannya itu semua akan Ibu lebih detailkan pada Google Classroom ya, untuk materi gabungan persiapan untuk UTS minggu depan kelas 11 RPL untuk mata pelajaran basis data.
Oke, itu saja untuk materi pemodelan perangkat lunak, bahan keperluan untuk UTS semester genap tahun ajaran 2020-2021. Sampai bertemu kembali, mungkin kita ketemu RPL lagi di kelas 12 ya. Semoga suasananya lebih kondusif sehingga kita bisa bertemu di ruangan untuk mencoba penggunaan dari database yang sudah kalian pelajari. Dan mengingatkan lagi untuk bahan basis data kelas 11 ya, untuk UTS-nya juga Ibu akan letakkan lagi di GCR ya, Google Classroom, untuk keperluan materi-materi atau kisi-kisi ya, agar kalian tidak meluas untuk pembelajarannya, fokus di bagian mana. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.